Halo, assalamualaikum, welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Kita masih mau melanjutkan membahas buku Bu Pena jilid 5C, teman-teman ya, tema 6. Kita ada di subtema 2 sekarang ya, udah sampai di subtema 2. Kali ini saya mau bahas Ayo Berlatih yang ada di halaman 39. Oke, kita akan baca dulu teksnya. Rumah iglo merupakan bangunan yang digunakan oleh orang Eskimo di kutub sebagai tempat tinggal. Biasanya mereka menggunakan iglo hanya sementara. Orang-orang Eskimo membangun iglo saat berburu atau sedang beristirahat dalam perjalanan. Rumah iglo buatan orang Eskimo dapat dibangun dengan cepat dan bertahan cukup lama. Rumah iglo dibuat dari susunan balok salju yang dipadatkan. Pertama, orang Eskimo membuat sebuah parit sedalam 50 cm dan memiliki panjang 1,5 meter. Dari permukaan parit, balok es dipotong menggunakan pisau sedemikian rupa sehingga berbentuk condong ke dalam jika disusun. Potongan balok tersebut kemudian disusun membentuk seperti kubah. Di puncak kubah tersebut terdapat ventilasi udara. Proses pembuatan iglo ini hanya memakan waktu beberapa jam. Rumah iglo memberikan banyak manfaat. Pertama, rumah iglo melindungi penghuninya dari udara dingin yang ekstrim di luar. Kedua, rumah iglo dapat dijadikan pelindung api unggun dari angin yang berembus kencang. Yang ketiga, rumah iglo melindungi orang Eskimo dari hewan buas seperti beruang kutub. Oke, kita akan lanjut ke halaman 40 ya. Tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks tersebut. Catatlah ke dalam tabel di bawah ini ya. Kita diminta menemukan pokok pikiran dari setiap paragraf dan ditulis dalam bentuk tabel. Oke. Untuk paragraf pertama, pokok pikirannya adalah iglo merupakan bangunan yang digunakan oleh orang-orang Eskimo di kutub sebagai tempat tinggal. Lalu untuk paragraf kedua, pokok pikirannya rumah iglo dibuat dari susunan blok salju yang dipadatkan. Dan paragraf ketiga, rumah iglo memberikan banyak manfaat. Pertama, rumah iglo melindungi penghuninya. Ya, di sini ada yang kurang teksnya, teman-teman bisa tambahkan sendiri. Pertama, rumah iglo melindungi penghuninya dari udara dingin yang ekstrim di luar. Kedua, rumah iglo melindungi penghuninya dari angin yang berembus kencang. Ketiga, rumah iglo melindungi orang Eskimo dari hewan buas seperti beruang kutub. Lalu pertanyaan kedua, berdasarkan pokok pikiran yang telah kamu tentukan, tuliskan isi teks tersebut menggunakan kalimatmu sendiri dalam satu paragraf. Oke, ini teman-teman bebas menuliskan teksnya sesuai ide dari teman-teman ya. Di sini saya berikan contoh teksnya. Orang-orang Eskimo di kutub menggunakan bangunan sementara yang disebut dengan iglo sebagai tempat tinggalnya. Mereka membangun iglo saat berburu atau sedang beristirahat dalam perjalanan. Rumah iglo buatan mereka dibangun dengan cepat dan bertahan cukup lama. Rumah iglo dibuat dari susunan balok salju yang dipadatkan. Rumah iglo memberikan banyak manfaat. Pertama, rumah iglo melindungi penghuninya dari udara dingin yang ekstrim di luar. Kedua, rumah iglo melindungi penghuninya dari angin yang berembus kencang. Dan ketiga, rumah iglo melindungi orang Eskimo dari hewan buas seperti beruang kutub. Oke, itu ya. Untuk halaman 40 udah selesai. Kita akan lanjut ke halaman 44 ya. Ayo berlatih yang ada di halaman 44. Kita baca dulu teksnya tentang alat penggorengan stainless steel hemat minyak. Dua guru di SMAN 1 Pelupuh Sragen, Rina Widiawati dan Niken Tantining Tias, membuat alat penggorengan hemat minyak. Mereka menggunakan tabung stainless steel dalam pembuatan alat tersebut. Cara penggunaan alat tersebut pun tidak seperti penggunaan penggorengan pada umumnya. Alat penggorengan hemat minyak menggunakan sistem pengabutan di dalam tabung. Saat dipanaskan menggunakan api kompor, tabung yang sudah dipasang di besi pengait diputar menggunakan listrik atau tangan. Setelah tabung panas, minyak goreng dimasukkan ke dalam tabung dengan cara disemprotkan. Lalu bahan makanan dimasukkan ke tabung. Karena panas dalam tabung merata, beberapa jenis bahan makanan seperti kacang tanah,
tanpa memakai minyak. Kehematan alat penggorengan buatan Rina dan Niken dapat dilihat dari jumlah minyak goreng yang digunakan. Alat tersebut hanya memerlukan minyak goreng kurang lebih 5 ml ya. Makanan pun tak perlu sampai terendam minyak. Minyak cukup disemprotkan di ventilasi tepi tabung meskipun masih manual menggunakan tangan. Pertanyaannya nomor 1, tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks media cetak di atas. Oke, kita diminta menemukan pokok pikirannya ya. Pokok pikiran paragraf pertama, 2 guru di SMA N1 Plupuh, Rina Widiawati dan Niken Tantining Tias membuat alat penggorengan hemat minyak. Lalu pokok pikiran paragraf 2, alat penggorengan hemat minyak menggunakan sistem pengabutan di dalam tabungnya. Lalu pokok pikiran paragraf 3, alat penggorengan hemat minyak buatan Rina dan Niken hanya memerlukan minyak goreng kurang lebih 5 ml ya. Lalu nomor 2, buatlah pertanyaan beserta jawabannya untuk informasi penting yang ada dalam setiap paragraf. Berikut saya berikan contoh beberapa pertanyaan dan jawaban ya. Yang pertama, siapa yang membuat alat penggorengan hemat minyak? Jawabannya, 2 guru di SMA N1 Plupuh, Rina Widiawati dan Niken Tantining Tias. Lalu, apa yang digunakan dalam membuat alat penggorengan hemat minyak? Jawabannya adalah tabung stainless steel. Lalu pertanyaan ketiga, menggunakan sistem apakah alat penggorengan hemat minyak? Jawabannya adalah sistem pengabutan di dalam tabung. Lalu pertanyaan keempat, berapa banyak minyak goreng yang dibutuhkan menggunakan alat penggorengan hemat minyak? Jawabannya kurang lebih 5 ml. Lalu pertanyaan terakhir, bagaimana cara memasukkan minyak ke dalam alat penggorengan hemat minyak? Jawabannya, minyak cukup disemprotkan melalui ventilasi di tepi tabung meskipun masih manual menggunakan tangan. Oke, nomor 3, gambarkan diagram mengenai informasi penting dari setiap paragraf. Oke, ini diagramnya ya. Judul teksnya alat penggorengan stainless steel hemat minyak, dibuat oleh 2 guru di SMA N1 Plupuh, Rina Widiawati dan Niken Tantining Tias. Lalu di kolom kedua, proses pembuatan alat penggorengan menggunakan tabung stainless steel. Dan kolom ketiga, alat penggorengan hemat minyak menggunakan sistem pengabutan di dalam tabungnya. Kolom keempat, alat penggorengan hemat minyak hanya memerlukan minyak goreng kurang lebih 5 ml ya. Lalu nomor 4, buatlah kesimpulan dari isi teks tersebut berdasarkan diagram yang kamu buat sebelumnya. Oke, untuk kesimpulannya seperti ini ya. Alat penggorengan stainless steel hemat minyak dibuat oleh 2 guru di SMA N1 Plupuh, Rina Widiawati dan Niken Tantining Tias. Proses pembuatan alat penggorengan menggunakan tabung stainless steel. Alat penggorengan hemat minyak menggunakan sistem pengabutan di dalam tabungnya. Alat penggorengan hemat minyak hanya memerlukan minyak goreng kurang lebih 5 ml ya. 5 ml nih teman-teman ya, yang di teks mungkin munculnya 5 mm, itu salah ketik, yang benar adalah 5 ml. Oke, udah selesai ya pembahasan kita sampai halaman 44 nih teman-teman ya. Besok kita akan lanjutkan ke halaman berikutnya lagi ya. Semoga bisa membantu teman-teman mengerjakan PR atau tugas sekolah ataupun belajar mandiri di rumah. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain agar lebih banyak yang bisa terbantu. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian ataupun dalam penampilan videonya. Thank you for watching. Bye-bye.